pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di acara konklusi atau kesimpulan pelajaran Sekolah Sahabat. Sekarang kita berada di pelajaran Sekolah Sahabat kuartal 2 tahun 2021 bersama kami Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan bersama saya Pendeta David Panjaitan. Kita berada di pelajaran yang ke-10 dengan judul Perjanjian Baru. Ayat inti atau ayat hafalan yang dipilih oleh penulis di pelajaran 10 ini diambil dari buku Yeremia 31 ayat 31. Demikian bunyinya. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Pelajaran Sabat petang memberikan satu ilustrasi di mana seorang eksekutif atau seorang bos di perusahaan menggantungkan foto kumpulan daripada eksekutif atau para pimpinan di perusahaan itu berada di satu foto, satu gambar. Lalu di sana tertera ditulis satu kata yaitu baru. Lalu seorang eksekutif ini menunjukkan dengan bangganya kata baru itu. Makna daripada ilustrasi tadi menggambarkan bahwa seperti itulah pelajaran yang disampaikan oleh Yeremia, bahwa perjanjian baru itu bukan berarti perjanjian yang lama sudah usang, bukan itu. Tetapi ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu dibenahi, karena dengan berjalannya waktu, pelaksanaan pengertian daripada perjanjian itu sudah tidak sesuai dengan yang awalnya, atau tidak sesuai dengan mula atau asal mula dari penulisan, dari pembentukan, dari pengadaan atau pembuatan perjanjian yang Yesus atau Allah maksudkan. Baik, di Sabat petang di sini ada alinea terakhir, saya akan bacakan. Dalam satu pengertian, seorang dapat mengatakan bahwa perjanjian baru itu, seperti ilustrasi yang tadi. Dasar perjanjian, dasar pengharapan yang dimilikinya untuk kita, dasar syarat-syarat adalah sama seperti yang ditemukan dalam perjanjian lama. Perjanjian itu adalah perjanjian kasih karunia, satu perjanjian yang didasarkan atas kasih yang melampaui kelemahan-kelemahan dan kekalahan-kekalahan manusia. Jadi prinsipnya adalah sama. Cuman ada sesuatu yang perlu diluruskan, sesuatu yang perlu diperbaiki, sesuatu yang perlu dikembalikan kepada porsi yang semula. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa dengan berjalannya waktu, pihak kedua, boleh saya katakan manusia adalah pihak kedua yang terlibat dalam perjanjian itu, tidak menjalankan, tidak menghidupkan hukum-hukum atau item-item, poin-poin yang tertulis dalam perjanjian itu seperti spirit lah, saya kata seperti motif, pemikiran awal perjanjian itu dibuat. Sehingga penulis dan juga Yeremia mengatakan akan ada perjanjian apa? Perjanjian baru. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Minggu. Dikatakan sesungguhnya, ini judulnya, sesungguhnya akan datang waktunya. Ditulis dari ayat yang diambil adalah Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Dan ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab di sini. Siapakah yang memulaikan perjanjian itu? Yaitu Allah. Hukum siapakah yang dibicarakan? Hukum Allah tentunya. Ayat-ayat manakah yang menekankan aspek hubungan yang Allah inginkan dengan umatnya? Nanti pemirsa bisa baca di mana di rumah. Baik, saya akan bacakan pengertian di sini, sesungguhnya akan datang waktunya. Perjanjian baru bukanlah sesuatu yang berbeda dari perjanjian lama.
seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang dibuat dengan orang Israel di Gunung Sinai. Faktanya, masalah dengan perjanjian Sinai bukanlah karena itu telah tua, masalahnya adalah karena itu telah hancur. Sekarang tadi, bahwa dengan berjalannya waktu, pengertian, praktek, pelaksanaan dari pihak kedua itu mengikuti, poin-poin di perjanjian atau pelajaran pekan lalu mengatakan hukum yang ada di perjanjian itu sudah tidak sesuai lagi seperti yang dimaksudkan awal daripada perjanjian itu dibuat. Pelajaran kita katakan awalnya itu adalah perjanjian di mana? Di Sinai. Di mana pada waktu itu Musa menerima 2 loh batu seperti pekan lalu saya katakan, saya gambarkan ada 2 loh batu yang ditulis sebelah menyebelah 1 sampai 4, 5 sampai 6 dan juga yang satunya lagi. Berbeda dengan berjalannya waktu, praktek yang dilakukan oleh bangsa Israel dengan, apa yang dimaksud dalam perjanjian di Sinai. Perjanjian di Sinai itu secara prinsipnya seperti ini, eee, kalau kamu menuruti apa yang saya katakan kepadamu, maka hidupmu akan tenang, akan baik apabila kamu tiba di tanah Kanaan. Nah, sebelum perjanjian itu sebelum, poin itu muncul, pengertian yang lain atau diawali oleh bahwa yang membuat kamu keluar dari tanah Mesir itu adalah Aku sebagai Tuhan Allahmu. Aku yang memilih kamu sebagai, bangsa pilihan. Oleh karena itu ikutilah ini, dan nanti setelah tiba di tanah Kanaan, tanah yang kujanjikan, itu akan, berlangsung dengan baik kalau memang, eee, kamu menjaga perjanjian ini. Kita sama-sama tahu setelah mereka tiba di tanah Kanaan, kita bisa baca dalam buku Raja-Raja, buku Tawarit, 1, 2 Raja-Raja. Mereka dengan pasti, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, meninggalkan perjanjian itu, ya. Eee, dengan catatan, contohnya di dalam buku Nehemia, mereka melupakan membaca firman Tuhan. Sehingga ada Ezra yang dikatakan ahli kitab itu. Dia bacakan kitab itu sehingga mereka kembali kepada yang sebenarnya. Hizkia contohnya, Raja Hizkia. Dia melakukan apa yang benar setelah mereka menemukan atau membaca kembali firman Tuhan. Dengan kata lain mereka melupakan perjanjian itu, lalu lambat laun praktek kehidupan mereka walaupun, eee, ekspresinya sama, tapi prinsipnya sudah tidak sesuai dengan apa yang, Tuhan maksud di perjanjian di mana? Di Sinai. Baik, saya akan bacakan berikutnya. Jawaban untuk pertanyaan di atas yang terdapat pada 4 ayat itu membuktikan bahwa banyak segi dalam perjanjian lama tetap ada dalam perjanjian baru. Perjanjian baru adalah perjanjian yang dibarui, itu adalah kelengkapan atau kegenapan dan yang pertama. Jadi seperti yang saya katakan bahwa perjanjian baru itu bukan, perjanjian lama sudah usang, bukan. Tetapi, penggenapan, ya, penggenapan dari, perjanjian itu. Dan kalau kita merujuk kepada pelajaran, Ka'bah atau bait suci atau tabernakel, yang ada di sana itu khususnya pengorbanan, anak domba merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Dan perjanjian baru itu, Yesus datang, dia melayani, lalu dia mati di kayu salib, lalu dia bangkit. Itulah, wujud daripada perjanjian baru, penggenapan dari perjanjian yang lama itu. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari, Senin. Judulnya adalah pekerjaan hati. Ini yang saya katakan tadi, bisa jadi wujudnya sama, bisa jadi
action-nya sama, bisa jadi tampilannya sama, tetapi, yang membedakan itu adalah apakah action, tindakan, tampilan yang keluar dari seseorang itu, eee, didasari, diawali dari hati yang benar, dari hati yang mengakui bahwa Allah lah yang membuat kita seperti sekarang ini adanya. Saya senang dan selalu menggunakan ilustrasi orang muda yang sedang pacaran, karena menurut saya ini gambaran yang tidak sempurna, tapi gambaran yang lengkap untuk mengekspresikan hubungan antara Allah dengan manusia, lalu respon manusia kepada Allah, lalu reaksi Allah kepada manusia, itu sama seperti hubungan pria dan wanita, orang muda yang sedang menjalin cinta atau sedang jatuh cinta. Biasanya, orang yang pacaran itu, eee, si pria datang malam minggu, si pria dengan senang hati menemani, teman wanitanya ini jalan-jalan contohnya di malam minggu. Si pria dengan senang hati menolong, membawakan barang, eee, yang dibawa oleh teman wanitanya ini, ya kira-kira seperti itulah, banyak hal ya, banyak hal. Lalu saling berkomunikasi, saling cerita, curhat, kirim berita, satu dengan yang lain setiap saat, kira-kira seperti itulah. Lalu, malam minggu ketemu, janji jam 7, sebelum jam 7 sudah sangat antusias mau ketemu, sangat exciting mau ketemu. Ya begitulah orang yang sedang apa, jatuh cinta. Nah, di sisi yang lain, ada juga orang lakukan hal yang sama, menolong, eee, teman wanitanya lah contohnya, bukan pacarnya, menolong teman wanita, bukan teman wanitanya, itu berbeda pengertiannya. Lalu coba jemput, coba datang malam minggu. Kalau itu dilakukan tidak didasari oleh hati yang mencintai, tentu orang yang melakukan itu akan merasa menjadi beban. Dan orang atau pihak yang menerima perlakuan, eee, pihak yang melakukan itu justru jadi tidak suka. Tidak heran ada sebutan, "Persembahan-persembahanmu, korban-korbanmu itu menjijikkan untukku." Itu tidak heran. Coba bayangkan tiba-tiba ada seorang wanita berdiri di satu tempat, ya kita katakanlah sedang menunggu angkutan datang atau, ojek atau taksi online sana, tiba-tiba datang pria. Ya kita katakan tampanlah, menggunakan pakaian yang cukup menarik, lalu menggunakan kendaraan yang cukup baik, tiba-tiba datang, memberikan pujian, lalu, mengambil tas yang mau dibawa, membantunya, lalu ngajak naik mobil. Kalau wanita itu normal, karena "Siapa kamu?" Untuk, "Ah, tunggu." Ya itu satu kejijikan. Kenapa? Tidak ada hati yang menerima sikap itu, dan yang melakukan itu pun, belum tentu hatinya karena mencintai. Bisa jadi, si pria yang melakukan itu supaya dia diterima menjadi menjadi pasangannya, walaupun memang perlu usaha dalam dunia pacaran. Jadi kembali, pekerjaan hati. Jadi perjanjian baru itu, eee, Allah inginkan respon dari pihak kedua, sikap tindakan dari pihak kedua itu harus didasari oleh hati yang benar. Apa itu hati yang benar? Harus diingat bahwa yang membuat bangsa Israel, yang membuat kita keluar dari perbudakan Mesir, perbudakan dosa, hanya siapa? Allah saja. Dan yang membuat kita bisa seperti sekarang ini, itu hanya Tuhan saja. Tidak ada yang lain, tidak ada usaha kita.
Itu pengertian dari pelajaran hari Senin, pekerjaan hati, dan saya akan bacakan di sini. Tuhan akan menyediakan hati yang mengenal bahwa Akulah Tuhan. Dia akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Dan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dia juga berfirman, Aku akan menaruh rohku kepadamu. Pekerjaan Allah ini adalah dasar perjanjian baru. Jadi itulah sesuatu yang diperbaharui itu hatinya orang yang melakukannya, bukan perjanjian yang dibuat di Sinai itu diperbaharui dalam arti diganti, bukan, tapi dilengkapi, digenapi. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Selasa. Judulnya kembali di sini dikatakan perjanjian lama dan baru. Saya akan bacakan ayat yang diambil oleh penulis untuk hari Selasa dari buku Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya akan memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku, yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayat ini hampir sama dengan ayat di Perjanjian Baru, khususnya Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, khususnya cerita tentang Yesus marah di Ka'bah. Saya pikir saudara-saudara ingat itu. Apa Yesus katakan? Sebab rumahku adalah menjadi rumah apa? Rumah doa. Ada apa dengan doa? Kebetulan saya pernah khotbahkan singkat tentang doa. Doa itu dalam bahasa ancient Hebrew atau bahasa Ibrani kuno ada namanya pictograph, mempelajari tentang tulisan gambar, ya tulisan yang gambar-gambar. Itu gambarnya adalah mulut dengan tongkat gembala yang artinya adalah judgment. Lalu ada turunan dari gambar itu mulut, lalu tongkat gembalanya ada dua yang artinya pelit, pengakuan. Jadi kenapa dikatakan rumah doa bagi segala bangsa? Pengakuan, ya, doa itu adalah pengakuan. Mengakui bahwa Allah adalah penolong kita, mengakui bahwa Allah adalah penebus kita, mengakui bahwa Allah adalah pencipta kita, lalu mengakui bahwa kita adalah ciptaannya, lalu mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, mengakui bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa, lalu diakhiri dengan apa? Ucapan terima kasih. Itu adalah doa. Nah, setelah pengakuan itu diungkapkan oleh manusia, orang-orang berdosa, maka yang terjadi adalah korban-korban bakaran itu menjadi satu kesukaan bagi Tuhan. Bukan supaya Tuhan baik, aku kasih korban bakaran. Bukan. Itu konsep yang salah, itu konsep yang perlu diperbaharui. Bagaimana yang diperbaharui itu, yang benar itu adalah doa, pengakuan, penghakiman, judgment. Beda penghakiman dan penghukuman, saya selalu ulang-ulang. Ini penghakiman itu adalah untuk mencari tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi pada saat kita sudah mengakui bahwa Dia adalah Allah dan Tuhan kita adalah orang yang berdosa, maka korban bakaran, persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu menjadi satu sukacita yang Tuhan akan apa? Akan terima. Baik, saya akan bacakan di sini satu kutipan atau tulisan, katakan gini. Fakta itu tidak benar, bahkan dalam zaman Perjanjian Lama,
bangsa Ibrani secara keseluruhan telah dikaruniakan janji-janji perjanjian. Tentu saja benar. Tetapi itu tidak dilakukan dengan mengecualikan orang lain. Artinya perjanjian itu bukan untuk orang Ibrani saja, tapi untuk orang siapa? Orang lain. Sebaliknya, semua orang, apakah Yahudi atau bukan Yahudi, diundang untuk mengambil bagian dalam janji-janji itu. Tetapi mereka harus setuju dan masuk dalam perjanjian itu. Tentu saja itu tidak berbeda sekarang. Jadi perjanjian itu bukan menjadi hak eksklusif, ya, menjadi hak istimewa satu kelompok orang, satu bangsa, tidak, tapi ini katakan baik Yahudi ataupun non-Yahudi. Lalu dikatakan meskipun perjanjian baru disebut lebih baik, sesungguhnya tidak ada perbedaan mendasar baik perjanjian lama dan baru. Adalah Allah yang sama yang menawarkan keselamatan yang sama melalui apa? Kasih karunia. Sama seperti mobil lah ya, kendaraan. Dulu roda 4, sekarang roda 4. Dulu pakai mesin, sekarang juga pakai mesin. Jadi semua sama saja, prinsipnya sama, cuman ada penyempurnaan ya, perbaikan-perbaikan. Tapi prinsipnya adalah apa? Sama. Baik, kita masuk pelajaran hari Rabu dengan judul Satu Perjanjian yang Lebih Baik. Masalah perjanjian lama bukanlah perjanjian itu sendiri, tetapi kegagalan bangsa itu untuk menerimanya dengan iman. Nah, seperti saya katakan tadi, bukan perjanjiannya yang salah, tapi pihak kedua, kita manusia, yang salah menerima itu. Karena di mana kesalahannya? Kita menerima itu, melakukan itu bukan berdasarkan iman. Ingat bahwa keselamatan kita itu adalah kasih karunia dan itu kita terima berdasarkan apa? Berdasarkan iman kita. Keunggulan yang baru dari yang lama adalah Yesus. Gantinya dinyatakan hanyalah melalui hewan-hewan korban seperti dalam perjanjian lama. Sekarang muncul dalam kenyataan kematian dan pelayanan imam besar. Kalau kita kasih pertanyaan, mana lebih menantang iman zaman perjanjian lama atau iman zaman perjanjian baru? Menurut saya lebih menantang dulu dibandingkan sekarang. Kenapa? Karena dulu kan masih dijanjikan akan datang. Tapi kita sekarang sudah melihat dari Alkitab bahwa Yesus memang sudah datang. Dan dia sudah menjalankan misinya dengan sempurna. Ya, dia datang, dia melayani, dia mati, lalu dia apa? Bangkit. Nah, kenyataannya baik zaman perjanjian lama ataupun zaman sekarang yang modern ini, masih saja ada orang yang punya pengertian yang berbeda untuk merespon perjanjian itu. Ya, perjanjian lama merespon perjanjian itu dengan iman, oleh karena imannya, lalu direspon. Sekarang pun begitu, oleh karena keyakinan kita, iman kita, kita respon. Nah, di perjanjian lama, banyak umat yang melakukan itu bukan karena imannya, tapi karena apa? Supaya aku selamat. Itu memang sudah lama dilakukan oleh, ingat zaman Kain dan Habel. Kain melakukan tindakan memberikan korban kepada Tuhan karena pemikirannya, tapi Habel memberikan korban kepada Tuhannya oleh karena dia percaya Tuhan katakan itu. Demikian juga sekarang. Banyak orang berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini supaya saya bisa diselamatkan. Nah, sekarang juga prinsipnya sama. Kita melakukan praktek-praktek yang sama, tindakan-tindakan yang sama, bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah menerima keselamatan itu, sudah masuk dalam perjanjian itu, makanya kita lakukan item-item atau poin-poin yang ada di perjanjian tadi itu. Dan ini berlaku bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja, tidak. Tapi itu berlaku bagi semua orang. Ya, seperti gereja kita meyakini bahwa itu dimulai sejak matinya Stefanus dilempari. Lalu dengan adanya Rasul Paulus, karena kita kenal bahwa Rasul Paulus ini adalah rasul kepada orang-orang kafir, ya, Gentile, epistle to the Gentiles, kepada orang-orang apa?
orang-orang kafir. Itulah imam perjanjian baru. Lalu imam itu adalah chief of tribes atau kepala suku. Apa fungsi kepala suku? Kepala suku ini adalah menjadi juru bicara kepada orang lain. Contohnya suku A bertemu dengan suku B, lalu yang menjadi juru bicaranya adalah kepala suku A dengan kepala suku B. Jadi itu pengertian daripada imam, dan imam inilah yang bekerja di Ka'bah, bait suci, tabernakel, melayani bangsa Israel kuno setiap hari untuk membawa domba yang akan menjadi korban yang melambangkan pengorbanan daripada siapa? Yesus Kristus. Baik, saya akan baca ini. Semua korban dan pengantaran imam yang menyertainya menemui kegenapannya dalam Yesus. Nah, Yesus juga itu dikatakan imam kita. Ingat, ada ayat Alkitab mengatakan dia sebagai buah sulung. Sulung itu yang pertama. Dia menjadi juru bicara kita. Dengan siapa? Dengan Allah. Walaupun ayat lain mengatakan kita adalah kerajaan imamat yang rajani. Artinya apa? Kita sudah bisa bicara langsung dengan Allah kita. Ya, sudah bicara langsung. Tapi dalam konteks ini yang menjadi juru bicara kita itu adalah siapa? Yesus Kristus. Karena itu dilambangkan di kegiatan tabernakel, bait suci, Ka'bah itu yang dilambangkan dengan anak domba dan juga imam yang melayani di mana? Melayani di sana. Baik, saya akan bacakan lagi. Yesus menjadi korban di mana darah perjanjian baru didasarkan. Darah Kristus mengesahkan perjanjian baru, menjadikan perjanjian Sinai dengan korban-korban yang lama tidak berlaku lagi. Korban yang sesungguhnya telah ada sekali dan untuk semuanya. Sekali Yesus mati, tidak perlu lagi hewan untuk disembelih. Pelayanan bait suci duniawi telah digenapi fungsinya. Jadi, dengan matinya Yesus Kristus, dengan sudah berjalannya dengan baik pelayanan Yesus di dunia ini, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, maka korban yang dilakukan, yang dipraktekkan di perjanjian lama itu sudah tidak perlu lagi. Walaupun sekarang masih ada beberapa keyakinan yang melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu apa pemikiran mereka. Tapi yang mau saya katakan adalah kita tidak perlu melakukan itu lagi semua. Kenapa? Karena itu sudah digenapi dengan kematian Yesus Kristus. Dan kalau kita baca buku Injil, di sana kita bisa dapati ayat yang mengatakan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai pemisah antara bilik suci dengan bilik yang maha suci di tabernakel itu robek dari atas sampai ke bawah. Tidak ada tangan yang membuatnya. Itu mengartikan bahwa pengorbanan atau praktek pengorbanan domba yang dilakukan di Ka'bah itu sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah digenapi melalui kematian siapa? Yesus Kristus. Oke, saya akan bacakan lagi. Tentu saja terikat dengan korban-korban hewan ini adalah pelayanan keimaman orang-orang Lewi yang mempersembahkan dan yang mengantarai pengorbanan dalam bait suci dunia untuk umat. Sekali pengorbanan selesai, kebutuhan untuk pelayanan mereka berakhir juga. Jadi orang-orang Lewi, imam-imam sudah tidak melayani lagi secara kesukuan ya, melalui kesukuan, tapi tetap di dalam gereja kita meyakini bahwa orang-orang yang melayani secara khusus, mendedikasikan kehidupannya melayani dalam gereja, sering kita katakan mereka adalah orang-orang Lewi. Baik, kita akan masuk ke pelajaran hari Jumat. Ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita di pelajaran yang ke-10. Perjanjian baru.
Jadi perjanjian baru itu bukan berarti perjanjian yang lama yang dibuat di Sinai itu dirubah, diperbaharui, bukan. Tetapi kenapa disebut perjanjian baru? Oleh karena dengan berjalannya waktu, pihak kedua, saya katakan istilahnya pihak kedua kita manusia, salah mengerti, salah mempraktekkan, poin-poin yang ada di perjanjian itu atau sering dikatakan hukum yang ada di perjanjian kita pelajari pekan yang lalu, mereka lakukan dengan baik, dengan ketat, tetapi dengan motif yang berbeda. Sehingga pelajaran kita katakan, Allah akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Jadi, Allah mengharapkan pihak kedua atau kita manusia yang berdosa ini melakukan praktek tindakan-tindakan mengikuti poin-poin penting di perjanjian itu didasarkan melalui apa? Melalui hati. Apa yang ada di hati kita, kita harus ingat, seperti dikatakan menjadi rumah doa. Doa itu adalah pengakuan bahwa Dia adalah Allah, pencipta kita, memberikan kebutuhan kita dan penebus kita. Dia adalah Tuhan, pemilik kita. Lalu kita harus akui bahwa kita adalah ciptaannya, orang yang berdosa, dan yang tidak bisa lepas dari Dia. Itu seharusnya yang ada di dalam apa? Dalam hati kita, sehingga kita melakukan poin-poin, saya katakan item-item yang ada di perjanjian itu dengan apa? Dengan sukacita, bukan seperti orang yang pacaran tadi melakukan itu tanpa ada rasa cinta, tentu akan menjadi apa? Menjadi beban. Baik, saya akan bacakan beberapa poin di sini yang ditulis oleh seorang penulis, Ellen G. White, baik dari buku Alpha dan Omega dan juga God Amazing Grace. Dikatakan demikian, dalam mengambil bagian dengan murid-muridnya dari roti dan anggur, Kristus berjanji kepada mereka untuk menjadi penebus mereka. Ia memberikan perjanjian baru kepada mereka yang olehnya semua orang yang menerima Dia menjadi anak-anak Allah dan pewaris bersama-sama dengan Kristus. Jadi siapa yang ikut dalam perjamuan, Kristus katakan bahwa mereka akan menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga, karena perjamuan itu melambangkan kematian Kristus, melambangkan kematian Yesus di atas kayu salib. Oke. Itu ditulis di Alpha dan Omega jilid 6 halaman 659. Lalu sekarang di buku God Amazing Grace halaman 138 dikatakan demikian. Gambaran yang paling mencolok dari perjanjian damai ini adalah kekayaan besar dari kasih pengampunan yang dinyatakan kepada orang berdosa jika ia bertobat dan berbalik dari dosanya. Roh Kudus menggambarkan Injil sebagai keselamatan melalui kasih dan kelembutan Allah. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi Yesus tidak akan pernah mengingat dosa kita lagi pada saat kita sudah mengakuinya dan kita yakin bahwa Yesus sudah menghapuskannya dan pengorbanannya sudah cukup untuk membuat kita benar di hadapan siapa? Hadapan Tuhan. Baik pemirsa, kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu telah menjadi bagian kami di acara konklusi kesimpulan sekolah Sabat ini. Kiranya ini menjadi penambah pengetahuan kami, menghangatkan iman kami, terlebih mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi Tuhan. Berkati pemirsa di mana mereka berada, Tuhanlah yang memberikan kebutuhan mereka, melindungi mereka Tuhan. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.